Tubu ilallah ay irji'u ilaihi, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mukmin dengan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, jauhi larangannya, jauhi perbuatan-perbuatan dosa. Itu taubatnya orang-orang yang beriman kepada Allah dengan taubatan nasuha sebagaimana syarat yang disebutkan oleh para ulama. Adapun orang-orang kafir kembalinya kepada Allah dengan apa? Bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini para ulama menjelaskan kepada kita taubat itu ada dua macam. Yang pertama taubat dengan lisan atau yang disebut dengan istighfar, dan sebagian ulama juga menyatakan istighfar itu juga bagian daripada taubat. Kemudian taubat yang kedua yaitu taubat bil jinan, dengan hati, itu yang disebut dengan taubatan nasuha. Taubat dengan lisan yaitu dengan mengucap astaghfirullahaladzim, tubtu ilallah, ya Allah saya minta ampun atas perbuatan dosa yang saya lakukan. Bagus, karena istighfar itu bagian daripada zikir, lebih bagus daripada manusia itu diem nggak ngucap apa-apa. Tapi jangan lupakan juga taubah dengan hati. Taubat dengan hati seperti apa? Taubatan nasuha. Yang pertama sudah menjauhi perbuatan maksiatnya. Yang kedua apa? Nyesel. Syaratnya taubatan nasuha itu ada tiga. Yang pertama apa? Menjauhi perbuatan maksiat yang dia lakukan. Yang kedua apa? Menyesali perbuatan dosa yang dia lakukan. Nyeselnya karena itu perbuatan dosa, nyeselnya karena itu dia sedang melanggar larangan Allah, bukan nyeselnya karena perkara lain ya. Wah, saya nyesel tadi saya minum minuman keras, itu kan ngerusak ginjal saya, ngerusak liver saya. Nah, itu bukan penyesalan, nggak diterima. Penyesalannya di sini bukan karena membinasakan badannya, penyesalan di sini karena dia berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga apa? Al-azm, punya tekad atau cita-cita yang kuat untuk tidak kembali melakukan perbuatan maksiat yang dia lakukan. Kalau dia sudah memenuhi tiga persyaratan tersebut, berarti dia sudah taubatan nasuha. Nah, kalau dia sudah bertaubat dengan taubatan nasuha, insya Allah dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kalau taubatnya cuma dengan lisan, lisannya ngucap astaghfirullah atau tubtu ilallah, lisannya ngucap minta ampun sama Allah atau minta diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi hatinya masih terus ingin melakukan perbuatan maksiat. Hatinya sama sekali nggak nyeseli kalau dia melakukan perbuatan maksiat yang dia lakukan, jadi istighfarnya cuma pura-pura. Nah, yang seperti ini nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dikatakan oleh para ulama, istighfaruhu yahtaju ilal istighfar, istighfarnya butuh diistighfari. Karena apa? Hatinya masih tetap ingin maksiat, nggak nyesel, seneng, lisannya cuma ngucap etok-etok, ngucap astaghfirullah, saya minta ampun ya Rabb, tapi hatinya masih senang sama perbuatan maksiat. Atau yang pertama, syarat pertamanya nggak dilakukan, apa? Masih maksiat, belum keluar daripada perbuatan maksiat, belum nyudahin perbuatan maksiatnya, tapi dia beristighfar. Nah, ini yang disebut dengan istighfaruhu, istighfarnya masih butuh diistighfari. Dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, sebagaimana disabdakan Nabi Muhammad bersabda apa? At-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanbalahu, yang bertaubat daripada perbuatan dosa itu seperti enggak berbuat dosa. Kemudian diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, beliau mengatakan wal mustaghfiru minadz-dzanbi, dan orang yang memohon ampun daripada perbuatan dosanya, kata beliau, wa huwa muqimun alaihi, tapi dia masih terus melakukan perbuatan dosanya, berarti tobatnya tidak dari hati, dia nggak nyesel, dia nggak punya tekad yang kuat untuk meninggalkan, hatinya masih pengen maksiat, tapi lisannya mengucapkan minta ampun kepada Allah. Maka kata beliau apa? Kal mustahzi' bi rabbih, maka orang yang seperti itu seperti dia sedang mengejek Allah Subhanahu wa ta'ala. Lisannya ngucap minta maaf, tapi hatinya masih terus ingin berbuat maksiat. Sama seperti kalau ada orang berbuat salah sama kita, datengin kita, perbuatan salahnya misalnya apa? Kalau ngomong sama kita kurang ajar, pakai ngeplak kepala, dia datang, nyuwun pangapunten nggih, saya dimaafkan ya daripada perbuatan salah saya, pak, dikeplak kepala kita. Nah, ini yang bukan minta maaf tapi mustahzi', yang ada dia ngejek kita, mempermainkan kita. Begitu juga dengan seseorang yang minta ampun sama Allah tapi hatinya tetap
maksiat, hatinya nggak nyesel, hatinya pengen melakukan, atau dia masih terus melakukan perbuatan dosanya, nggak nyeseli sama sekali. Nah itu seperti kal mustahzi' bi rabbih wa'iyadzu billah. Maka jangan sampai kita cuma mohon ampun dengan lisan. Mohon ampun dengan lisan bagus, bagian daripada zikir, dan itu mendatangkan maghfirah dari Allah. Tapi juga jangan lupakan untuk bertaubat dengan hati. Dengan apa? Menjauhi perbuatan maksiat, menyesali perbuatan maksiat yang sudah kita lakukan, punya tekad yang kuat untuk tidak ngulangi. Kalau sudah seperti itu, sudah taubatan nasuha. Kalau dengan berjalannya waktu nanti terjerumus lagi, ya ulangi lagi, nyeseli lagi, dan tanamkan tekad yang kuat. Jaga supaya apa? Tidak terjerumus lagi. Kalau sampai terjerumus lagi, ya lakukan itu kembali. Yang penting kita nggak punya niat main-main. Kalau taubatnya main-main, wah aku tak jaluk ngapunten kali Gusti Allah, saya tak minta ampun sama Allah Ta'ala, habis itu nek maksiat ya saya tak taubatan lagi, taubatan nasuha lagi. Nah ini mempermainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak boleh. Dan jangan sampai kita membeda-bedakan perbuatan dosa. Allah ini dosa kecil. Dosa kecil kan dengan amal soleh bisa diampuni sama Allah. Wa adbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Habis berbuat dosa kecil saya tak istighfar kan diampunin. Habis berbuat dosa kecil saya tak sholat kan diampunin. Nah itu main-main sama Allah Ta'ala. Dosa kecil kalau dilakukan 5-6 kali ya jadi banyak. Dosa kecil kalau istiqomah dilakukan terus menerus ya jadi dosa besar saking banyaknya. Dan orang kalau menyepelekan seperti itu, menyepelekan Allah, itu menjadi dosa besar di akhirnya, karena ngentengkan Gusti Allah. Jadi seseorang yang cinta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jangan sampai dia memandang dosa itu perkara yang gampang. Mau itu dosa besar, mau itu dosa kecil, engkau sedang melanggar Allah. Mau itu dosa kecil, mau itu dosa besar, engkau sedang dimurkai oleh Allah. Yang berbuat dosa kecil belum minta ampun sama Allah, dia dimurkai sama Allah. Jangan pernah merasa betah engkau dalam keadaan dimurkai oleh Allah. Sebagaimana kita nggak pernah betah kalau ada kekasih hati kita marah sama kita. Kalau bapak kita marah kita nggak betah, ibu kita marah kita nggak betah, istri kita marah kita nggak betah, anak kita marah sama kita nggak betah. Kita ingin cepat-cepat menjalin hubungan yang baik, memperbaiki hubungan. Maka jangan pernah merasa betah kalau Allah sedang murka kepada dirimu. Caranya gimana? Kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan sampai engkau dipanggil oleh Allah dan Allah dalam keadaan murka kepadamu, wa'iyadzubillah. Karena taubat tadi waktunya cuma 2. Selagi matahari belum terbit dari barat, belum datang hari kiamat, engkau masih bisa bertobat. Atau yang kedua, rohmu belum sampai kerongkongan, belum nazak, belum sakaratul maut, kau masih bisa bertobat. Tapi kalau sudah sampai di garah-garah, maka kau tidak lagi bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi jangan pernah sepelekan taubat. Kita nggak pernah tahu kapan datangnya kematian, maka jangan pernah tunda taubat. Begitu engkau terjerumus ke dalam perbuatan maksiat, maka langsung kau harus bergegas kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.